Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayunita dan Ririn Wulandari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atronik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal. 4. Memiliki energinya tergantung pada besarnya frekuensi. Ada 7 spektrum, yaitu 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. 4. Cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau bisa disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 sampai 15, 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. 6. Sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. 3. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang ini dimanfaatkan untuk microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. 2. Berkomunikasi melalui radar. 3. Mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. 3. Sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. 2. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. 3. Digunakan sebagai alat medis. 4. Cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. 3. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. 5. Sinar ultraviolet. Penggunaan sinar ultraviolet biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. 3. Mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain: 1. Umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau rongsen. 2. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. 3. Mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. 7. Sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan untuk 1. Dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan.
2. Menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. 3. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. 4. Digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama, pada laptop dan perangkat Wi-Fi. Dapat menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, memicu kanker. Yang kedua, pada handphone. Mengurangi produksi sperma, ibu hamil dan anak-anak, mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga yaitu pada komputer. Dapat menyebabkan rabun mata, katarak, dan epilepsis. Yang keempat yaitu pada televisi. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Contoh soal elektromagnetik. Andi yang berada di Bandung menelpon saudaranya Rika yang berada di Madura, yang berjarak 1.500 km. Berapa waktu yang dibutuhkan sinyal untuk membawa suara Andi dari Bandung ke Madura? Sini kita akan menjawab, dan sudah diketahui S sama dengan 1.500 km, diubah ke meter menjadi 1,5 kali 10 pangkat 6 meter. C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya yaitu waktu, dilambangkan dengan T. Karena sinyal bergerak dengan kecepatan konstan sebesar C, maka berlaku konsep GLB, dan dapat ditulis S sama dengan V kali T. Dengan persamaan T sama dengan S per V. T sama dengan S-nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 6, V-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8, T sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi untuk menelpon Rika hanya 5 kali 10 pangkat min 3 sekon.